يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, di mana kita memasuki pasal yang ke-8, yaitu iman kepada para rasul. Yu'minul muslimu bi anna Allah ta'ala qad istafa minan nasi rusulan wa auha ilaihim bi syar'ih. Seorang muslim beriman, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala telah memilih dari kalangan manusia itu para rasul. Nah, itu harus kita yakini sebagai seorang muslim dan mukmin, bahwa Allah Ta'ala telah memilih dari kalangan manusia itu para rasul. Artinya para rasul itu adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik. Dan para rasul itu dilahirkan dari keturunan yang baik-baik. Walaupun mungkin orang tua mereka melakukan kesyirikan misalnya, tapi tidak mungkin mereka itu adalah anak yang terlahir dari zina. Karena para rasul itu manusia pilihan. Dan mereka itu dipilih menjadi rasul memang sudah dari sebelumnya dipilih oleh Allah Ta'ala. Kemudian baru dalam umur tertentu diangkat menjadi rasul, seperti Rasulullah SAW ketika berumur menjadi 40 tahun. Jadi bukan karena faktor seleksi ya misalnya, atau faktor orang itu melakukan latihan ritual tertentu kemudian lulus menjadi rasul, tuh enggak. Jadi memang sudah merupakan manusia-manusia pilihan yang sebelum diangkat menjadi rasul pun memiliki akhlak yang baik dan memiliki keimanan yang baik. Artinya secara fitrahnya mereka itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi bukan orang yang misalnya gini, awalnya bermaksiat, mabuk-mabukan, begal atau bagaimana ya, kemudian dapat hidayah, kemudian dia melakukan latihan-latihan tertentu, bertapa atau bagaimana, terus lulus, terus diangkat jadi rasul, tuh enggak gitu. Jadi memang dari sananya mereka ini manusia-manusia yang terbaik, keturunan-keturunan yang terbaik. Sebagaimana Allah memilih dari malaikat itu rasul. Jadi rasul Allah, utusan Allah itu ada yang dari kalangan manusia, sebagaimana ada yang dari kalangan malaikat. Rasul secara bahasa kan artinya yang menjadi penengah. Karena memang rasul itu menjadi penengah antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Jadi yang menjadi penengah atau wasilah yang menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana malaikat juga rasul ya, sebagai wasilah penengah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dari
golongan manusia, rasul dari manusia. Wa auha ilaihim bisyar'ihi, kemudian diwahyukan kepada mereka itu dengan syariatnya. Nah, kita juga meyakini bahwa setiap rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala dengan syariatnya. Cuman di sana ada perbedaan ulama antara rasul dengan nabi, dan memang harus dibedakan. Apa perbedaan antara keduanya? Di sini yang terjadi khilaf ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya, ini kebanyakan ulama ya, mengatakan bahwa nabi itu diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Sedangkan rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Cuman sekali lagi, tidak ada nas yang tegas menjelaskan tentang hal itu, sehingga sebagian ulama memiliki penjelasan yang lain, bahwasanya perbedaan nabi dan rasul itu bukan itu, tapi nabi diberikan wahyu, ya kan, dan diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum yang beriman, bukan kaum yang kafir. Dan diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menjalankan syariat rasul sebelumnya. Sedangkan rasul diberikan wahyu, diberikan syariat, diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada orang-orang yang kafir, untuk berdakwah kepada orang-orang yang kafir, dan dia diberikan syariat sendiri. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagaimana nabi-nabi yang dari Bani Israel, mereka itu diutus alaihimussalatu wassalam kepada orang-orang yang beriman, karena notabene-nya walaupun ada penyimpangan, mereka sebenarnya masih dianggap beriman ketika itu. Itu nabi-nabi dari golongan Bani Israel. Dan mereka juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat rasul sebelumnya, di mana rasul yang paling mulia dari Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka, para nabi-nabi Bani Israel itu diperintahkan untuk mengajarkan, menerapkan, menyampaikan syariat dari Nabi Musa alaihi salam. Itu sebenarnya juga tidak ada dasar yang tegas ya dari Al-Quran ataupun hadis, sehingga ya sudah, berarti di sana memang ada khilaf ulama dalam membedakan antara nabi dan rasul. Tapi yang jelas bahwa nabi berbeda dengan rasul, karena tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu nabi. Yang jelas itu, cuman perbedaannya apa, itu khilaf ulama. Wa ahida ilaihim bi iblaghihi, dan mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan syariat itu. Tadi disebutkan kalau nabi itu diperintahkan untuk menerapkan syariat itu untuk sendiri, sedangkan rasul untuk orang lain. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Gua Hira beribadah, kemudian turun wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1-5, beliau diangkat menjadi nabi, kata ulama. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 1-5. Kemudian setelah itu terjadi masa kekosongan wahyu sekitar 3 tahun menurut sebagian ulama. Baru turun surah Al-Muddatsir. Nah, itu berarti diangkat jadi rasul. Jadi diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Alaq 1-5. Diangkat menjadi rasul karena disuruh menyampaikan kepada manusia itu dengan turunnya surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia.
Nah, itu dalil sebagian ulama bahwa Nabi itu tidak diperintahkan menyampaikan wahyu, sedangkan Rasul diperintahkan menyampaikan wahyu. Liqat'i hujjatin nasi alaihi yaumal qiyamah, untuk memutuskan hujjah manusia pada hari kiamat. Nah, jadi ini salah satu hikmah, tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk memutuskan atau menegakkan hujjah. Seperti kita misalnya di satu lembaga sekolah misalnya kan, pasti ada aturan-aturannya kan. Kalau yang melanggar biasanya dihukum. Nah, aturan-aturan itu biasanya disampaikan lebih dulu. Apa tujuannya disampaikan? Supaya nggak ada lagi hujah atau alasan. Saya nggak tahu, ya kan? Kayak orang ikut asuransi kan gitu. Ketika mau klaim, lu kok nggak bisa? Aturannya kan gini, Mbak, tulisannya kecil-kecil banget. Ya. Nah itu kan kadang-kadang gitu kan, oh udah dikasih tahu Pak, tapi kan Bapak yang nggak baca, terlalu kecil, sengaja. Males baca. Iya. Tapi kalau ini benar-benar disampaikan oleh setiap Rasul, hujah itu kepada manusia, supaya mereka tidak bisa memiliki alasan lagi pada hari kiamat. Saya nggak tahu. Padahal setiap umat itu sudah diutus seorang Rasul. Bahkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan hujah itu bukan hanya sekali, siang malam. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku itu siang malam. Tuh bayangkan Nabi Nuh alaihissalam siang malam dakwahnya, bukan hanya siang aja istirahat kerja, enggak, siang malam beliau berdakwah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa para rasul itu benar-benar menyampaikan wahyu dari Allah itu dengan maksimal mungkin. Jadi tidak bermalas-malasan, tapi dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, sehingga nggak ada lagi alasan orang. Jadi itu salah satu tujuannya kenapa Allah Ta'ala mengutus para rasul. Nah ini sebagaimana kan disebutkan di dalam surah An-Nisa ya 165. Nanti di sini disebutkan, tapi kita sebutkan dulu. Rusulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Mereka adalah para rasul yang menyampaikan berita gembira dan memberikan peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Supaya manusia itu tidak ada hujjah alasan lagi di hadapan Allah Ta'ala setelah diutusnya para rasul. Jadi nggak ada lagi alasan-alasan. Sudah disampaikan oleh rasul. Apalagi setiap umat sudah diutus kepada mereka rasul. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap umat kecuali pernah datang kepada mereka itu pemberi peringatan. Bahkan siang malam berdakwah. Itu tujuan pertama itu. Kemudian berikutnya, wa arsalahum bil bayyinat wa ayyadahum bil mu'jizat. Di mana Allah Ta'ala mengutus mereka para rasul itu dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan yang nyata, yaitu berupa Al-Quran ataupun kitab-kitab mereka. Setiap rasul dan nabi diberikan kepada mereka kitab, juga bersama mereka diberikan sunnah-sunnah mereka, sebagaimana hadis yang diberikan kepada Nabi SAW. Wa ayyadahum bil mu'jizat, dan mereka dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Sebenarnya istilah yang tepat itu bukan mukjizat, tapi ayat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa alaihissalam itu 9 ayat tanda kekuasaan Allah yang jelas, yang nyata.
Jadi istilah mukjizat itu sebagian ulama kurang setuju. Pertama apa? Karena di Quran dan hadis nggak disebutkan istilah mukjizat. Cuman yang nggak mengapa juga sih, karena memang sudah menjadi istilah yang umum, ya. Orang sudah paham lah ya, kalau mendengar kata mukjizat, oh itu berarti milik para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuman secara istilah ini sebenarnya kurang tepat, karena di dalam Quran, hadis tidak disebutkan itu dengan istilah mukjizat, tapi ayat. Ya. Karena istilah mukjizat itu secara bahasa artinya apa? Yang mukjiz, yang melemahkan, yang mengalahkan. Nah, itu bisa saja itu ditujukan kepada sihir, juga bisa mengalahkan yang lain kan. Cuman ya nggak ada masalah karena sudah menjadi istilah yang umum lah ya kan. Baik. Ibtada'ahum binabiyyihin Nuh wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana dimulai dengan nabinya dan rasulnya Nuh alaihissalam dan diakhiri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan kalau Nabi Nuh alaihissalam itu rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Dalilnya apa? Hadis syafaat, yaitu ketika di padang mahsyar hari kiamat, ya, menghadapi kondisi yang sangat-sangat menakutkan, ya kan, menegangkan dan sebagainya. Mereka datang ke setiap nabi, dan ketika mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka bilang, ya Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Berarti Nabi Adam alaihissalam itu beliau bukan rasul tapi nabi. Tapi bukan rasul. Berarti di sana ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Dan diakhiri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul dan nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Wama Muhammadun Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan di dalam surah Al-Ahzab itu khotamar rusul, penutupnya para rasul, tapi Allah mengatakan penutupnya para nabi. Karena kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan penutupnya para rasul, berarti rasul udah selesai. Tapi ada kemungkinan nabi yang datang sesudah beliau yang bukan rasul, ya enggak? Nanti bisa aja orang datang mengaku sebagai nabi, ya kan? Terus ketika dibilang nggak ada lagi nabi, saya kan nggak ngaku menjadi rasul, saya hanya mengaku menjadi nabi. Sedangkan ayat kan mengatakan rasul terakhir, ya kan? Makanya Allah Ta'ala mengatakan khataman nabiyyin, padahal ayat sebelumnya walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutupnya para nabi. Jadi bahasanya dibedakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa beliau bukan hanya penutupnya para rasul, tapi juga penutupnya para nabi. Jadi kalau nabi aja tidak ada lagi sesudah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi rasul. Itu pun masih banyak orang yang mengaku menjadi nabi, padahal jelas-jelas ada sekitar 30 orang kalau menurut hadis ya. Tapi kalau di jumlah nih sebenarnya lebih dari 30 loh. Loh kenapa kok di dalam hadis itu disebutkan 30? Berarti hadisnya nggak benar. Nggak bisa, namanya hadis pasti benar lah. Yang penting hadisnya sahih kan. Tapi kenapa di dalam hadis itu disebutkan 30? Maksudnya kata ulama adalah mereka yang mengaku menjadi nabi dan punya kekuatan dan kekuasaan. Nah itu. Jadi kalau yang ecek-ecek, misalnya ada seorang mahasiswa katanya di IAIN dulu ngaku jadi nabi, mah nggak dianggap karena nggak punya kekuatan kekuasaan.
Seperti Musailamah Al-Kadzab, itu baru, ya kan? Itu termasuk dalam hadis yang mulia tadi, 30 orang yang mengaku menjadi nabi. Kadzabun, salasun, 30 orang pendusta. Jadi Rasulullah SAW adalah penutupnya nabi dan rasul. Wa bi annahum wa in kanu basyaran yajri alaihimul katsiru minal a'radil basyariyah fayakuluna wa yasrabun wa yamraduna wa yasihun wa yansawna wa yadkurun wa yamutuna wa yahyaun fahum akmalu khalqillahi ta'ala alal itlaq. Dan keyakinan kita juga bahwasanya mereka itu meskipun adalah manusia, di mana mereka adalah manusia yang juga mengalami banyak dari hal-hal yang dialami oleh manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka sakit, mereka sehat, mereka lupa dan juga mereka ingat, mereka meninggal dan mereka juga hidup. Nah, ini di sisi ini menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam juga manusia. Qul innama ana basarun mislukum. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yang artinya mengalami apa yang dialami manusia secara umumnya. Beliau juga makan, beliau juga minum, dia juga kadang lapar, beliau juga kadang sakit. Bahkan dalam hadis yang sahih juga beliau pernah terkena sihir dengan izin Allah. Beliau juga lupa, beliau juga kadang ingat, pernah lupa ketika sholat bacaan Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, kenapa kamu tidak membetulkan bacaanku, mengingatkan bacaanku, ya kan? Innama ana bashar, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Ansa kamatan saun, aku juga lupa seperti kalian lupa. Faida nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa maka ingatkanlah saya. Coba kalau Nabi SAW nggak lupa, ya kan? Terus kita kalau kemudian mengalami hal lupa dalam hal syariat, gimana caranya? Nggak tahu kan? Tapi dengan lupanya Nabi SAW, oh jadi kita tahu. Kalau lupa bacaan sholat, oh begini. Kalau lupa dalam rakaat sholat begini. Tapi beliau tidak seperti kita, ya lupa sekali dua. Bukan seperti kita pelupa, pura-pura lupa, ya kan? Jadi lupanya beliau itu ada syariatnya. Dan mereka juga meninggal dan juga hidup. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, sebagaimana telah datang sebelumnya para rasul. Apabila dia meninggal atau terbunuh, apakah kalian kembali ke belakang? Itu yang harus kita yakini, bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia. Berarti kalau mereka manusia, tidak boleh kita letakkan mereka di derajat Rob ataupun Tuhan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita tidak boleh gulu kepada para nabi dan rasul. Ya, memang kita wajib taat. Taat kepada para nabi dan rasul itu sifatnya mutlak, tidak terikat, karena mereka menyampaikan wahyu Allah, tidak mungkin salah, maksum dari dosa kesalahan. Tapi tidak boleh gulu, artinya menempatkan kedudukan mereka itu di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam banyak sabda Nabi SAW, innama ana abdun, sesungguhnya aku seorang hamba, faqulu, maka katakanlah abdullahi wa rasuluh, aku adalah hambanya dan utusannya. Di satu sisi aku adalah hambanya, kata beliau, artinya
beliau adalah manusia seperti kita yang mengalami apa yang dialami manusia secara umumnya. Sehingga tidak boleh kita letakkan derajat beliau itu di atas derajat seorang hamba. Penggalan yang kedua, wa rasuluhu, dan aku adalah rasulnya. Berarti beliau walaupun seorang manusia tapi tidak seperti kita. Kenapa? Karena beliau diberikan risalah oleh Allah Ta'ala. Beliau maksum dari dosa dan kesalahan, telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Sehingga kita wajib memuliakan beliau sebagai seorang rasul. Tapi tetap tidak boleh menempatkan derajatnya pada derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi lebih. Makanya dalam hadis la tutruni, Nabi SAW melarang, jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Kama ataratin nasara al-masih Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebih-lebihan Al-Masih Isa bin Maryam, mengatakan beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, maka katakanlah aku adalah hambanya dan utusannya. Nah, ini menunjukkan apa? Kita tidak boleh memuji Nabi berlebih-lebihan. Cuman kadang sebagian saudara-saudara kita sekarang itu kadang memuji Nabi berlebih-lebihan. Terjadilah gulu, bahkan naudzubillah kadang-kadang membawa kepada kesyirikan. Ada di dalam Burdah Al-Busiri itu katanya, wa min judikad dunya wa dharratiha, di antara kebaikanmu ya Rasulullah adanya dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu ada karena Rasulullah SAW. Itu kan berlebih-lebihan. Yang benar adanya dunia dan akhirat itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak kehendak Allah. Terus ada lagi wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami, dan di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu lauh yang ada di lauhil mahfuz, wal qalam, dan ilmu yang ditulis oleh pena. Nah, ini kan terlalu berlebih-lebihan. Ya kan? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniyasu. Kata Nabi SAW sebagaimana perintah Allah Ta'ala, walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu yang gaib. Berarti Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib, kecuali yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang tidak, ya beliau tidak tahu termasuk kapan kiamat. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku tahu yang gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku akan berbuat kebaikan yang banyak. Ya kan? Kalau orang tahu yang gaib kapan meninggal misalnya, pasti orang itu akan berbuat baik terus kan sebelum meninggal. Yang sebelumnya santai-santai aja, sebelum meninggal sehari dua udah cukup lah. Yang penting kan diakhiri hidupnya dengan kebaikan, husnul khotimah kan. Wa ma masaniyasu, dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Buktinya ketika di perang Uhud beliau sallallahu alaihi wasallam terluka. Bahkan gigi beliau yang mulia juga ada yang patah. Bahkan ada baju besi yang masuk ke dalam pipi beliau yang mulia. Ya kan? Kalau beliau tahu, oh nanti saya akan terkena begini-begini, pasti beliau tidak akan datang ke perang Uhud. Beliau akan menghindar kan? Nah, jadi Nabi SAW adalah manusia. Beliau tidak tahu yang gaib, kecuali yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Beliau juga kadang lupa, beliau juga ingat. Cuman sekali lagi tidak seperti manusia umumnya, ya kan. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah, kami akan bacakan kepadamu sehingga engkau tidak lupa, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Karena kalau Nabi itu pelupa, bagaimana akan menyampaikan syariat? Salah terus kan, seperti kita kan. Makanya Nabi SAW dan para nabi yang lain itu maksum dari sifat pelupa.
Kalau lupa sekali dua, ya wajar. Ansa kamatan saun, saya lupa seperti kalian lupa. Jadi mereka juga meninggal. Ya. Bahkan tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan kalau Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Kalau Nabi Isa alaihissalam apakah masih hidup atau tidak sekarang, itu khilaf ulama. Walaupun pendapat yang masyhur beliau itu masih hidup, diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Tapi ada yang mengatakan diangkat ke langit itu sudah dalam keadaan meninggal. Jadi memang beliau selamat dari penyaliban, tapi kemudian hidup beberapa waktu, beliau meninggal, kemudian baru diangkat ke langit. Ada yang mengatakan gitu. Tapi yang kuat sih adalah diangkat dalam keadaan masih hidup, karena nanti beliau akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia itu sebelum datangnya hari kiamat. Ala kulli hal. Jadi walaupun mereka itu adalah manusia yang mengalami seperti yang dialami manusia secara umumnya, sakit, lupa, mereka juga meninggal, mereka juga makan, minum, fahum akmalu khalqillahi ta'ala alal itlaq. Tapi kita harus meyakini bahwa mereka itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna secara mutlak. Paling sempurna. Di sini terjadi khilaf ulama. Dibandingkan dengan para malaikat bagaimana? Ya. Sebagian mengatakan malaikat lebih mulia dari manusia yang paling bertakwa sekalipun, termasuk Nabi. Tapi yang sahih enggak, bahwa Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam itu lebih mulia daripada para malaikat. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi kan malaikat nggak pernah berbuat maksiat. Ya wajar, karena mereka makhluk Allah Ta'ala yang memang dipersiapkan untuk ibadah terus. Jadi ya wajar nggak pernah berbuat maksiat, ya kan? Tapi kalau manusia ketika tingkatan keimanan semakin tinggi, walaupun memiliki hawa nafsu tapi bisa ditundukkan, berarti tingkatannya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya di sini dikatakan bahwa mereka adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling sempurna secara mutlak. Wa afdaluhum bilastisna'in, tanpa terkecuali mereka adalah makhluk yang paling utama. Itu harus kita yakini. Ya. Jadi kalau ditanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril mana lebih utama? Ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau makhluk yang paling utama dari semuanya secara mutlak. Wa annahu la yatimmu imanu abdin illa bil imani bihim jami'a jumlatan wa tafsila. Dan bahwasanya tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali harus beriman dengan mereka semuanya. Karena beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk salah satu dari rukun iman. Yaitu rukun iman yang keberapa? Ya kan? Wajib. Dan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul itu jumlatan wa tafsila, bisa secara keseluruhannya kita beriman. Di sana ada nabi-nabi yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ada juga yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan pun kita juga beriman bahwa di sana ada nabi-nabi tertentu yang diutus kepada setiap kaumnya. Kenapa? Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali pernah ada pada mereka itu yang memberi peringatan. Tapi kan kita nggak tahu namanya siapa. Ya sudah, berarti kita beriman secara global, secara umumnya. Wa tafsilan, secara rinci kita juga imani kalau memang ada berita berkaitan dengan mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti misalnya yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diceritakan seperti mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam, yang begitu detail disebutkan bagaimana kelahiran beliau, bagaimana kondisi ketika beliau dilahirkan. Itu kan Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam itu
ceritanya, kisahnya paling detail dalam Al-Quran. Ya, lebih detail dari Rasulullah SAW sendiri. Ya kan? Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan hampir saja Al-Quran itu semuanya untuk Musa alaihissalam. Nah, cerita beliau itu disebutkan di dalam banyak surat, dari yang detail-detail sampai yang global-global. Diceritakannya Nabi Musa alaihissalam secara detail di dalam Al-Quran itu mengandung hikmah, diantaranya Pak, untuk memudahkan dakwah beliau kepada penduduk Madinah yang ketika itu banyak dikelilingi oleh orang-orang Yahudi yang mengagungkan Nabi Musa alaihissalam. Untuk memudahkan dakwah beliau, menguatkan dakwah beliau, bahwa beliau lebih tahu tentang Nabi Musa alaihissalam ketimbang mereka. Maka beliau lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam ketimbang mereka. Gitu. Terus yang kedua hikmahnya apa? Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwa itu adalah firman Allah. Kalau itu karangan Nabi SAW sendiri, ngapain beliau repot-repot nulis tentang orang lain, ya enggak? Mendingan beliau tulis tentang kehidupan beliau sendiri kan. Kalau itu karangan beliau sendiri, ya kan? Betul nggak sih? Misalnya saya menulis buku, ngapain saya nulis-nulis tentang orang lain, apalagi yang saya nggak seneng misalnya kan. Mendingan saya tulis tentang kehidupan saya sendiri biar orang tahu kan. Tapi ketika kita lihat Al-Quran, cerita kisah tentang Rasulullah SAW kok malah nggak sebanyak Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah, firman Allah, bukan tulisan Rasulullah SAW. Wadzalika, dan semua yang kita pelajari tadi berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli yang berikut ini, yaitu yang membuktikan, menguatkan tentang keimanan kita kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Baik. Al-adillatun naqliyah. Adapun dalil-dalil naklinya, yang pertama, ikhbaruhu ta'ala an rusulihi wa an ba'tsatihim wa risalatihim, yaitu berita yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang rasul-rasulnya, tentang pengutusan mereka, tentang risalah-risalah mereka. Di antaranya misalnya seperti dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Nah, berarti apa? Setiap umat itu pernah diutus seorang rasul yang menegaskan Allah Ta'ala sendiri. Jadi nggak ada satu umat kecuali sudah diutus rasul. Walaupun kita nggak tahu kadang-kadang siapa rasul yang diutus kepada umat fulan, umat tertentu misalnya kan. Tapi kita harus mengimani secara global umum. Tapi juga tidak boleh kemudian kita menetapkan, oh jangan-jangan Siddhartha Gautama itu nabi dan rasul. Karena kalau kita lihat ajarannya kok bagus gitu kan. Nggak boleh. Ya, karena kalau dilihat setiap orang secara umumnya mengajarkan akhlak yang baik kan, tapi tidak semuanya merupakan syariat Islam. Yang membedakan adalah ajaran pokoknya, yaitu mengajarkan tauhid apa enggak gitu kan. Betul nggak sih? Nah, kalaupun betul-betul dia mengajarkan tauhid, mengajarkan yang baik, juga nggak boleh juga mengklaim oh itu seorang nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang yang soleh. Hatta yang di dalam Al-Quran saja Dzulqarnain itu bukan seorang nabi, walaupun beliau Masya Allah. Luqman Al-Hakim yang kata sebagian ulama seorang nabi, juga yang sahih beliau bukan seorang nabi, tapi rajulun solihun, orang yang soleh. Ya kan? Jadi itu aja dikhilafkan yang ada di Quran, apalagi yang di luar Al-Quran yang tidak ada kejelasan.
Jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh juga kemudian kita mengklaim oh barangkali fulan itu adalah nabi dan rasul. Kenapa? Karena kok ajarannya baik. Baik menurut kita, belum tentu benar menurut Allah Ta'ala. Ani buduwah wajtanibut taghut. Nah, ini merupakan inti dan pokok ajaran setiap nabi dan rasul. Risalah mereka itu secara umum semuanya sama, yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu segala yang disembah selain Allah. Berarti apa? Ajaran pokoknya apa? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Walaupun mungkin mereka memiliki apa? Syariat yang berbeda, tapi secara pokok ajarannya semuanya sama. Itu yang menghubungkan antara setiap nabi dan rasul, yaitu memiliki ajaran yang sama secara dasar dan pokoknya, yaitu tauhid. Kemudian berikutnya surah Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala memilih dari kalangan malaikat itu para rasulnya, demikian juga dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya apa? Para rasul sekali lagi adalah pilihan, hamba pilihan. Yang namanya pilihan tuh yang terbaik, secara nasab yang paling mulia, yang terbaik, secara akhlak yang paling baik, ya kan? Ibadah yang paling baik walaupun belum diangkat menjadi rasul. Walaupun bukan seperti yang kita sebutkan tadi, awalnya jadi pembegal lah, inilah, kemudian dapat hidayah, kemudian bertobat, kemudian bertapa, kemudian ngikutin ritual apa, kemudian lulus diangkat jadi rasul. Enggak kayak gitu, enggak seperti itu. Kadang-kadang kita pernah dengar cerita tentang sebagian ulama salaf itu dulu katanya begini-begini, padahal katanya riwayatnya gak bener. Kalau nggak salah seperti Fudail Ibnu Iyad ya, pernah diceritakan beliau sebelum menjadi seorang ulama besar, ahli ibadah, itu pembegal, itu katanya nggak ada kebenarannya. Wah, pembegal, perampok, terus bertobat, katanya nggak ada kebenaran. Wallahu a'lam. Kadang-kadang orang terlalu berlebih-lebihan juga. Ala kuliah. Jadi para rasul itu adalah hamba-hamba pilihan yang terbaik. Allah memilih dari malaikat rasul, artinya yang namanya utusan itu ada yang dari kalangan malaikat. Demikian juga dari kalangan manusia. Nah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 163-165 ini nanti menjelaskan sebagian nama nabi dan rasul. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu hai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang sesudahnya. Nah, ini menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada mereka kita. Dan ini juga menjelaskan bahwasanya Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena tidak disebutkan sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Adam, kemudian Nuh dan seterusnya. Kenapa sih? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga belum banyak manusia. Baru beliau, kemudian istri beliau Hawa, kemudian 2 putra beliau. Jadi bumi itu, satu bumi itu cuma 4 orang. Insya Allah bumi yang luas gitu. Dan semuanya beriman. Belum ada orang-orang yang kafir. Ya. Jadi hanya mengatur keluarga sendiri Nabi Adam alaihissalam.
Sehingga belum mungkin perlu untuk diangkat menjadi rasul. Dan ketika beliau punya keturunan mereka semuanya di atas tauhid selama 10 kurun atau 10 abad lah. Sebenarnya 10 kurun itu lebih tepatnya diartikan 10 generasi. Dan 10 generasi itu belum tentu satu generasi itu 100 tahun. Kenapa? Nah 100 tahun kan kita ini rata-rata umurnya 60-70 ya, kadang 100 ya kan. Anggaplah satu generasi 100 tahun. Lah kalau dulu umurnya kan ratusan tahun, kadang ribuan tahun, berarti kalau 10 generasi bisa aja 10.000 tahun lah. Allahu a'lam, ya kan? Cuman disebutkan dalam hadis di antara Adam dan Nuh alaihissalam itu 10 kurun, semuanya di atas tauhid. Baru kemudian muncul kesyirikan, baru diutuslah Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang memerangi kekufuran dan kesyirikan. Makanya di sini sesungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Nah, ini juga menjadi dalil ya sebagian ulama, bukan kebanyakan ulama, bahwa Nabi Idris alaihissalam itu zamannya setelah Nabi Nuh, bukan sebelum Nabi Nuh. Coba lihat. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Berarti semua nabi yang ada itu adanya sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ada yang mengatakan Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh itu Suryaniyun ya, bangsa Suryani. Itu ada yang mengatakan kurang tepat. Kenapa? Karena seluruh nabi dan rasul setelah Nabi Adam itu datangnya setelah Nabi Nuh. Maka ada yang mengatakan Nabi Idris itu zamannya setelah Nabi Nuh, karena dia termasuk nabi dari Bani Israel sebagaimana Nabi Syith. Ya, Nabi Syith, Shin ya Tha, Syith, susah banget. Ya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat. Asbat itu adalah sibetun, jamak dari sibet. Bedanya apa dengan hafid? Hafidun cucu. Kalau sibet itu cucu dari sebelah anak perempuan, itu namanya asbat. Nah ini mungkin mengisyaratkan kepada nabi-nabi dari golongan Bani Israel. Wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, wa atayna Dawud zabura. Nah, ini adalah sebagian yang disebutkan. Terus ayat yang ke-164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada Muhammad sebelumnya, dan ada juga rasul-rasul yang belum kami kisahkan mereka kepadamu. Berarti menunjukkan apa? Di sana ada para rasul yang belum dikisahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita tidak tahu ceritanya baik secara umum maupun secara global. Ya enggak? Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi dan Rasul itu bukan hanya 25 seperti masyhurnya yang kita pelajari dulu. Kalau kita kan mempelajari Nabi dan Rasul 25, malaikat 10, seolah-olah enggak lebih dari itu sudah jumlah yang pasti. Enggak. Harusnya kita ngajarin anak jumlah Nabi dan Rasul ya banyak gitu aja. Banyaknya berapa nanti khilaf, ya kan? Tidak hanya 25, lebih dari. Coba bayangkan kalau bumi yang umurnya mungkin ribuan tahun ya kan sampai sekarang. Kata sebagian ahli sejarah sih 7.000 tahun. 7.000 tahun umur dunia ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 1000 tahun terakhir diutus. Berarti umur umat Islam itu tinggal 1000 tahun ditambah setengah hari 500 tahun. Berarti 1500 tahun dari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Karena menurut sebagian ahli sejarah umur dunia ini sampai kiamat 7000 tahun.
Itu tidak ada dalil yang pasti. Nah, seandainya lah ya, itu 7.000 tahun apalah kita nggak tahu kan. Masa nabinya cuma 25? Bagaimana mau mendakwahkan kepada manusia kan? Ya nggak cukup lah. Jadi lebih dari itu. Berdasarkan ayat yang mulia ini, wa rusulan lam naksushum alik. Ada rasul-rasul yang belum kami kisahkan mereka kepadamu hai Muhammad. Berarti ada lagi. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa di antara sifat Allah Ta'ala adalah al-kalam, di mana Allah Ta'ala berbicara dengan suara yang didengar, termasuk yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena sebagian meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat al-kalam. Waliyadzubillah. Kalau manusia aja punya sifat al-kalam kan, dan itu menunjukkan sifat kesempurnaan kan bagi manusia. Masa Allah Ta'ala malah gak punya sifat al-kalam? Apa bedanya dengan patung yang gak bisa berbicara, bisa melihat, gak bisa mendengar, hanya batu, ya enggak? Masa menyerupakan Allah dengan patung? Ada juga sebagian mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi suara yang didengar Nabi Musa alaihissalam, yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu suara yang Allah ciptakan untuk mengungkapkan, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala. Nah, itu juga nggak benar lagi. Masa suara yang didengar oleh mereka ini adalah suara yang diciptakan oleh Allah, bukan bagian dari Allah? Na'udzubillah. Kita aja manusia marah kan? Misalnya kalau kita ada di satu kamar, terus kita kemudian berbicara, orang ada bilang itu apa namanya, kayaknya suara fulan. Bukan, itu bukan suara dia. Memang itu fulan tapi bukan suara dia. Marah kan? Suara saya, benar-benar suara saya, masa bukan suara saya gitu. Itu bagian dari saya ya kan? Itu manusia kan? Masa menisbatkan suara yang didengar Nabi Musa alaihissalam itu bukan dari sifat Allah, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Sama saya mengatakan sifat Allah itu makhluk. Waliyadzubillah. Baik. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Loh, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan ke langit, ya enggak? Kenapa di sini hanya disebutkan kalau Nabi Musa alaihissalam yang berbicara? Kenapa hanya Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan gelaran kalimullah? Itu Nabi dan Rasul yang diajak berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Padahal Nabi SAW punya keistimewaan yang dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul kan? Kenapa? Ada yang mengatakan karena berbicaranya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam itu di bumi. Nah, itu suatu keistimewaan. Berbeda dengan ketika Allah berbicara dengan Nabi SAW di atas langit yang ketujuh. Itu sudah hal yang biasa lah. Jadi tidak perlu lagi perantara. Tapi kalau di bumi, yang biasanya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, memanggil beliau. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik, kata Allah. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah 2 sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan, yaitu bernama Tuwa. Nih, aslinya kan gini ya kan. Agama selain Islam itu kan harusnya ke tempat ibadah nggak boleh pakai sendal. Ya nggak, seperti dalam ayat tadi kan. Tapi kenyataannya sekarang justru mereka yang menyelisihi kan. Masuk tempat ibadah pakai sepatu. Justru kita yang masuk masjid nggak pakai. Padahal sebenarnya kalau masjidnya tidak keramik atau tanah itu aja boleh kita pakai sendal malahan. Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga sholat pakai sendal. Di masjid juga, di masjid. Tapi kan bukan keramik, tanah. Ada masalah. Ala kulli hal. Baik. Kemudian di dalam
surah yang lain yaitu Al-Hadid ayat 25. Qauluhu ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bayyinat, yaitu penjelasan-penjelasan yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab. Nah, berarti menunjukkan setiap rasul itu diturunkan kepada mereka kitab. Walaupun kita nggak tahu secara detailnya kitab apa aja, yang kita tahu hanya Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, dan Suhuf bagi sebagian Nabi dan Rasul. Yang lainnya kita tidak tahu, nggak bisa memastikan, oh kitab ini jangan-jangan kitab yang diturunkan oleh Allah, nggak bisa. Wal mizan, dan timbangan. Ada yang mengatakan timbangan di sini maksudnya adalah as-sunnah. Jadi selain kitab diturunkan kepada mereka sunnah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kitab dan sesuatu yang sepertinya, yaitu sunnah, memiliki kekuatan yang sama dalam hal berhujah. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Ya. Kemudian di dalam surah yang lain Al-Anbiya ayat 83, qauluhu ta'ala wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Ayyub memanggil Robnya, anni masaniya dzurru, sesungguhnya aku ditimpa dengan kesengsaraan dan engkau adalah yang maha memberi rahmat. Nah, ini intinya menyebutkan tentang Nabi Ayyub alaihi salam yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit kulit, ditinggal keluarganya bahkan istrinya, tapi beliau bersabar. Nah, kemudian berikutnya surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari seorang rasul, hai Muhammad, kecuali bahwa mereka juga benar-benar makan makanan. Jadi manusia makan juga. Walaupun kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan wisol, puasa beberapa hari, nggak makan, nggak minum, nggak buka, nggak sahur. Tapi ada alasannya. Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku di waktu malam diberikan makan dan minum oleh Tuhanku. Nggak merasa lapar. Dan beliau ada yang menafsirkan benar-benar diberi oleh Allah makanan, tidak seperti makanan kita, sehingga beliau bisa kenyang. Itu wisol namanya. Kalau kita sebagai umatnya dilarang wisol kecuali hanya sampai sahur. Jadi kalau kita memang niatnya wisol, nggak buka puasa boleh, tapi nanti sahur nggak boleh berhari-hari. Itu kaitannya dengan wisol, menyambung puasa. Jadi para nabi dan rasul itu benar-benar mereka makan makanan. Dan mereka juga yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar untuk kebutuhan mereka, jual beli, ya kan? Ini menunjukkan bahwa mereka itu manusia. Nah, ini adalah tanggapan kepada orang-orang kafir. Kenapa kalau Allah mau mengutus rasul dari malaikat aja, ngapain dari manusia gitu kan? Ada hikmahnya kan? Kalau rasul itu dari kalangan malaikat, gimana kita mau mengikuti mereka? Susah, mereka tidak memiliki hawa nafsu. Bisa nggak kita mengikuti mereka beribadah terus, tidak pernah maksiat? Nggak bisa kan? Tapi karena rasulnya adalah seorang manusia, kadang mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umumnya. Demikian juga mengajarkan kita, namanya manusia, ada hawa nafsunya, kalau melakukan maksiat dan kesalahan, taubat kepada Allah, istighfar. Itu kan, kalau malaikat, wah susah, kita gimana? Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala yang lain, surah Al-Isra ayat 101, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israila ijja'ahum. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa 9 ayat yang bayyinat, yaitu yang jelas. Nah, ayat di sini bukan ayat Al-Quran atau ayat Taurat, bukan. Maksud dari ayat ini adalah tanda kekuasaan Allah atau yang lazimnya kita sebut mukjizat. Jadi kalau di dalam Quran dan hadis disebutnya ayat, bukan mukjizat. 9 ayat, 9 mukjizat. Apa itu? Tongkat,
tangan beliau masuk ke sini dikeluarkan bercahaya bukan karena penyakit, ya kan. Kemudian wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat. Itu kalau di dalam surah apa Al-A'raf ya, itu disebutkan secara rinci, lupa ayatnya. Yaitu Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihim tufan, lalu kami utus kepada mereka, yaitu Fir'aun dan pengikutnya itu, tufan. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wal jarad, belalang. Wal kummal, kutu. Wad dafadi', dan kata. Wad dam, darah. Sebagai ayatin mufassalat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah dijelaskan. Fastakbaru, mereka tetap takabur. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini disebutkan ada 5. Yang lain apa? Disebutkan ada tongkat, terbelah lautan, ya kan? Kemudian apa lagi? Tangan tadi. Jadi banyak, ada 9 kira-kira. Fas'al Bani Israila ija'ahum, maka tanyakan kepada Bani Israel ketika beliau datang kepada mereka. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 78, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami telah mengambil dari para nabi itu perjanjian mereka secara umum. Apa perjanjian yang diambil oleh Allah Ta'ala dari mereka? Untuk menyampaikan. Wa minka, dan dari Muhammad. Wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Ada 5 disebutkan dalam surah Al-Ahzab ini, ya, yang disebut dengan ulul azmi. Jadi dari sekian banyak nabi dipilihlah para rasul. Sekian banyak rasul dipilihlah ulul azmi. Dari ulul azmi yang 5 disebutkan dalam surah Al-Ahzab ini ada 5, ya kan? Surah Al-Ahzab ayat 7. Rasulullah SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa. Ada 5 ulul azmi dari sekian banyak rasul. Apa sih ulul azmi? Ulul azmi adalah, kata ulama, rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, ekstra. Kenapa? Ujiannya paling berat dibandingkan yang lain. 5 itu. Nah, dipilih lagi dari ulul azmi itu 2 rasul yang merupakan khalilullah. Nah, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan yang tertinggi lagi dari ulul azmi. Nah, dari 2 Khalilur Rahman tadi dipilih rasul yang paling mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka itu perjanjian yang sangat kuat. Baik, ini. Kemudian dalil, ini udah mau maghrib, nanti kebablasan lagi ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya tentang dalil nakli yang kedua, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Saya pernah mendengar kalau Nabi Muhammad SAW diangkat pada umur 40 tahun ya. Apakah setiap Rasul diangkat pada umur 40 tahun? Karena banyak ulama mengatakan itu sebagai batasan kebijakan seorang manusia gitu, Ustaz ya, umur 40 tahun itu. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar, apakah itu hadis saya juga lupa, kalau setiap nabi dan rasul itu pengembala domba, Ustaz. Nah, bagaimana dengan Nabi Daud yang beliau kan tukang pandai besi ya, Ustaz ya. Dan yang terakhir mengenai yang banyak beredar nih
kan di kayak di apa Palestina itu katanya ada makam nabi siapa itu, bagaimana pendapat Ustaz? Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan apakah setiap nabi itu diutus menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Memang tidak ada berita yang tegas menjelaskan itu bagi setiap nabi dan rasul, tapi ada dalil, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diangkat menjadi nabi, turun surah Al-Alaq 1-5 ketika berumur 40 tahun. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur segitu secara umum. Kenapa? Karena itu umur kuat-kuatnya manusia, matang secara fisik maupun pikiran. Kalau di dalam surah Yusuf apa namanya? Nah, ini kalau Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yusuf juga, Yusuf ayat 22. Walamma balagha asyuddahu wastawa walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Surah Al-Qasas ayat 14. Dan ketika dia mencapai usia yang paling kuat, matang dalam pikiran fisik, ya, kemudian kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Padahal dijelaskan di dalam ayat yang lain itu bahwa orang itu sampai pada usia yang matang, paling matang secara fisik dan pikiran itu ketika berusia 40 tahun. Kalau lupa ayatnya apa ya? Nah ini Surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Hingga apabila manusia itu sampai pada asyuddahu, yaitu kekuatan pikiran dan fisik yang paling kuat, yaitu wabalagha arba'ina sana, dia sampai pada usia 40 tahun. Itu dihubungkan dengan ayat itu. Maka disimpulkan bahwa walaupun tidak ada penjelasan setiap nabi seperti itu ya kan, tapi ada kemungkinan besar karena ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin ada lagi dalil yang lain bahwa mereka itu diangkat menjadi rasul itu usia 40 tahun, yaitu ketika apa? Orang itu benar-benar matang secara pikiran dan fisik. Nah, itu kan sesuai karena mengemban risalah kan? Iya, paham. Yang kedua tadi? Hah? Nabi itu biasanya penggembala. Iya, memang. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembala kambing. Walaupun Nabi Daud alaihissalam bekerjanya pandai besi, tapi juga beliau dulu pernah menggembala kambing berdasarkan hadis tadi. Walaupun tidak pernah itu bukan berarti profesi menggembala itu terus-terusan dilakukan, enggak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah terus-terusan menggembala kambing? Enggak kan, pernah aja. Ya kan? Untuk seluruh nabi dan ya, karena kalau berdasarkan hadis yang mulia tadi, tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali pernah menggembala kambing. Karena banyak sekali hikmah yang menggembala kambing. Walaupun tidak sepanjang hidup beliau menggembala kambing kan, awal-awal aja kan. Ketika muda kan, belajar apa? Memandu, menuntun, mengarahkan, ini kan bersabar, kasih sayang, banyak sekali. Duh, yang ketiga apa tadi? Itu yang mengenai makam nabi dan rasul. Oh, ya sih, karena kan kebanyakan nabi dan rasul itu alaihi wassalatu wassalam itu katanya dari Bani Israel, dan mereka pusatnya di mana? Di Palestina lah. Iya. Nabi Daud alaihissalam kan kerajaan di situ, Nabi Yakub di situ kan. Iya.
Allahu a'lam bishawab. Maksud saya bukankah ada Makam. Enggak, karena kan setiap nabi dan rasul diutus kepada kaumnya sendiri. Tidak seperti Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ya kan? maksudnya apa? Bukankah saya pernah mendengar juga kalau makam nabi dan rasul itu tidak diketahui gitu, Ustaz. Oh. Jadi maksudnya hoax apa enggak gitu? Sebenarnya begini, ada hadis yang mengatakan tidaklah seorang nabi itu meninggal kecuali dikuburkan kecuali di tempat mana beliau meninggal. Tapi apakah setiap makam nabi itu nggak diketahui? Enggak, buktinya Rasulullah SAW diketahui makamnya. Cuman ada sebagian nabi yang tidak diketahui makamnya, ya kan? Cuman dianggap, diaku, oh ini makam Nabi Fulan, padahal nggak ada dalilnya. Kalau dibilang setiap Nabi dan Rasul itu makam yang nggak diketahui juga keliru juga. Tapi kalau dikatakan makam Nabi kebanyakan yang dari Bani Israel itu ada di sana, ya itu masuk akal juga karena memang mereka nabi-nabi dari Bani Israel, ya. Kebanyakan makam di sana, tapi tidak diketahui di mana pasnya gitu loh. Ketika ada orang mengklaim oh di sini makam Nabi Fulan, belum tentu benar gitu. Apa maksudnya? Kenapa? Karena setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi nggak jauh-jauh dari situ kan? Cuman tidak boleh dipastikan di sana itu di mana gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Udah azan ya? Udah masuk. Udah kayaknya, udah gelap banget. Baik, tidak ada yang bertanya. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Hah? Nggak ada. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله